Well, hello folks. Perkenalkan, nama gue Haikal Aldifari. Saat ini gue adalah gap year student atau mengambil tahun jeda. Dan salah satu goals gue adalah untuk mengembangkan channel YouTube ini. So, buat kalian yang lagi nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube ini untuk konten-konten yang jauh lebih banyak seputar edukasi, belajar, buku atau literasi, ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi. Ya, jadi di video ini kita akan bahas kenapa sih tokoh-tokoh terkenal di dunia ataupun CEO dan pendiri perusahaan besar adalah orang-orang yang membaca ataupun pembaca yang baik. Contohnya aja ada Bill Gates, pendiri Microsoft, yang mengakui bahwa dia membaca satu buku setiap minggu, atau bahkan Elon Musk, pendiri mobil listrik Tesla, dan masih banyak tokoh-tokoh dunia lain seperti Mark Zuckerberg, Barack Obama, Bill Nye, bahkan tokoh-tokoh nasional seperti Bung Hatta, Insinyur Soekarno, dan B.J. Habibie merupakan orang-orang yang gemar membaca. Nah, pertanyaan kita nih simple. Kenapa sih mereka yang terkenal ataupun orang-orang yang sukses cenderung gemar membaca buku, dan apa sih keistimewaan dari sebuah buku? Harapannya dengan video ini kita bisa lebih semangat dalam menumbuhkan minat baca dan juga mulai menggemari buku. Ya, langsung aja, ini dia 3 alasan keistimewaan dari buku. Yang pertama adalah sumbernya ilmu pengetahuan. Nah, gak heran lagi ya kenapa buku disebut sebagai sumber ilmu pengetahuan yang luas banget. Contohnya aja, gue bisa hari ini ngomong dengan B.J. Habibie dengan membaca buku biografinya, atau gue bisa ngomong dengan Bill Gates, Elon Musk, Barack Obama, dan mendengar pengalaman dan perjalanan hidup mereka. Atau bisa aja nih gue balik 13.000 tahun yang lalu untuk melihat keadaan manusia dan bumi pada waktu itu dengan membaca buku-buku sejarah. Dan juga gue bahkan bisa pergi ke bermacam negara dengan masyarakat yang berbeda-beda untuk melihat bagaimana sih keunikan dari masyarakat ataupun hal-hal yang ada di negara tersebut tanpa harus pergi ke negara itu. Lah, mungkin kan kalian punya pertanyaan, gue bisa aja nonton dari YouTube atau video dan dari artikel atau membaca blog untuk mengetahui hal-hal yang belum gue tahu. Ya bisa sih, tapi setidaknya gue punya 3 alasan kenapa buku dan sumber-sumber informasi yang lain itu sebenarnya nggak sama. Yang pertama, dari segi waktu pembuatan. Nah, kalian pernah nggak sih ngerasa ketika kalian ngomong itu jauh lebih mudah ketimbang kita menulis? Contohnya aja gitu, ketika gue disuruh ngomong tanpa konsep, gue bisa menyelocos apa aja, dibandingkan ketika gue disuruh nulis 5 lembar atau 5 halaman. Atau kenapa ketika menulis butuh waktu yang mungkin sedikit lama gitu, bisa menulis dengan baik atau ya bisa setidaknya dibaca oleh orang lain. Nah, hal tersebut juga persis terjadi ketika kita nulis buku. Biasanya mereka yang menulis buku bisa menghabiskan waktu paling singkat 1 bulan, atau bahkan ketika ada editor ataupun penerbitnya memberikan revisi bisa jauh lebih lama, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Kalau kita bandingkan dengan video YouTube, sumber-sumber informasi lainnya semisal artikel, blog yang relatif menghabiskan atau memerlukan waktu lebih singkat, berhari-hari atau bahkan ada yang berjam-jam. Nah, gak heran kalau perbedaan effort atau waktu yang dibutuhkan untuk menulis kedua informasi di 2 platform yang berbeda ini justru akan menghasilkan perbedaan tingkat akurat atau kuatnya suatu pembahasan informasi. Alasan yang kedua kenapa sumber dari buku dan informasi dari platform yang lain itu berbeda, itu ada pada definisi bagusnya. Maksudnya apa? Ya, contohnya untuk sebuah buku bisa dibilang bagus, itu pasti karena banyak pembaca-pembacanya yang menyukai isi ataupun cerita yang ada di dalam buku itu. Dan gak jarang kalau buku yang bagus biasanya ada gelar atau istilahnya terpopuler atau bestseller, terlaris, yang memang mencerminkan bahwa buku itu disukai oleh mayoritas pembaca karena isinya bagus. Sehingga gak jarang kalau kita lihat dari informasi-informasi yang ada di YouTube, video, blog, ataupun media sosial, Twitter, dan lain sebagainya, justru yang terkenal adalah yang isinya dipertanyakan. Sebaliknya, yang gak terkenal adalah yang bahkan isinya itu bagus. Dan ini membawakan kita kepada poin kita selanjutnya, mengapa buku dan sumber lain itu berbeda, karena keotentikannya. Nah, otentik atau keaslian dari buku itu tidak akan pernah berubah sebagai sumber ilmu pengetahuan dan maybe at the same time sebagai sumber hiburan. Sedangkan sumber-sumber informasi yang lain, misalkan video YouTube, media sosial, justru bisa berubah-ubah seiring perkembangan tren ataupun kepentingan pihak-pihak perusahaan terkait, sehingga keotentikannya bisa berubah-ubah dan tidak bisa dijadikan pedoman absolut sebagai sumber informasi atau ilmu pengetahuan. Tapi di sini gue nge-disclaimer ya, atau memberi peringatan bahwa semua sumber-sumber informasi itu sebenarnya bisa bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai sumber informasi tergantung dari kita sebagai pengguna. Nah,
Nah, alasan kedua kenapa buku itu istimewa, yaitu bisa memberikan aksi yang jauh lebih berkualitas. Mungkin kita bertanya, oke deh, buku sebagai sumber yang otentik, sumber ilmu pengetahuan yang menjaga keaslian. Tapi apa manfaat di kehidupan nyata? Bukankah CEO atau orang-orang yang terkenal, orang-orang pendiri perusahaan, mereka justru lebih banyak belajar dari pengalaman hidup mereka ketimbang sekedar teori atau bacaan di buku saja? Well, pertanyaan ini ada benar atau salahnya, tapi menurut gue, setidak-tidaknya mari kita jabarkan bagaimana sebuah aksi itu terbentuk. Seperti yang kita ketahui, seseorang cenderung beraksi karena dia ada sebuah keputusan, dan biasanya keputusan ini berasal dari keyakinan atau mindset yang ada di kepala dia, dan mindset ini itu cenderung dibentuk karena ada informasi-informasi yang diterima sebelumnya. Nah, lagi-lagi buku sebagai sumber yang otentik, sumber informasi yang otentik justru akan membuat informasi-informasi yang nantinya akan berefek kepada aksi seorang individu akan jauh lebih berbeda dan berkualitas. Misalkan Mark Zuckerberg, sang pendiri Facebook, pasti dalam masa-masa pembentukan ataupun proses berjalannya Facebook, pasti dia mendapatkan berbagai masalah ataupun rintangan yang pastinya membutuhkan policy atau kebijakan yang tepat agar perusahaannya itu bisa selamat. Dan bayangin aja ketika Mark Zuckerberg gak punya pengalaman atau informasi yang cukup untuk menghadapi masalah ini, pasti perusahaan Facebooknya itu tidak akan bisa sesukses sekarang atau probabilitas kesuksesannya itu rendah. Nah, dalam hal ini buku bisa dibilang sebagai shortcut ataupun jalan pintas kita untuk bisa mendapatkan informasi dan pengalaman-pengalaman sebanyak mungkin. Dalam artian, si Mark Zuckerberg gak harus menghabiskan umur dia untuk mempelajari masalah-masalah yang ada, melainkan dia bisa mempelajari hal-hal yang sudah dialami oleh founder-founder perusahaan yang lain yang kemudian dia bisa terapkan ketika dia dihadapkan suatu masalah. Dan hal ini juga dialami oleh semua orang-orang yang kita sebutkan di atas tadi, orang-orang sukses. Mereka adalah pembelajar yang baik. Mereka mengambil pengalaman-pengalaman orang lain untuk dijadikan sebagai pembelajaran dan referensi ketika dia mengambil suatu kebijakan tertentu. Dan ini juga berlaku kepada skala terkecil, misalkan kita sebagai individu. Misalkan gue pelajar yang pengen ngikutin tes masuk ujian perguruan tinggi. Nah, hasil yang gue dapatkan pasti akan berbeda ketika gue misalkan ngeriset nih tentang bagaimana cara belajar yang baik, bagaimana cara gue bisa meningkatkan kinerja memori gue dalam menghadapi ujian ataupun dalam mengerjakan soal-soal yang akan keluar, dibanding mungkin ketika gue langsung belajar dengan metode yang suka-suka. Gue bisa belajar bagaimana sih cara belajar metode-metode yang tepat dalam menghadapi ujian dengan membaca buku Ultra Learning dari Scott Young atau buku-buku lain semisal buku Fig dari Erickson yang membahas tentang tips-tips atau metode-metode belajar. Nah, alasan yang ketiga dan sekaligus yang terakhir tentang keistimewaan buku, membaca buku itu ternyata mampu sangat baik untuk tubuh dan juga perkembangan otak. Dalam studi yang dilakukan terhadap 16 orang anak berusia 5 hingga 15 tahun, ketika mereka diberi bacaan buku fiksi berjudul Pompeii, terdapat perbedaan kinerja otak yang signifikan antara mereka yang mungkin memiliki skill membaca lebih baik dibandingkan mereka yang belum memiliki experience atau pengalaman membaca buku secara baik. Dalam hal ini mungkin mereka belum membaca terlalu banyak buku. Nah, perbedaan ini mengindikasikan bahwa mereka yang membaca lebih banyak buku ataupun memiliki skill membaca yang jauh lebih baik ternyata memiliki perbedaan pergerakan ataupun volume pada bagian-bagian tertentu di otak mereka yang diasosiasikan terhadap fungsi intelektual, fungsi kognitif, dan juga skill. Dan masih banyak penelitian-penelitian lain yang juga menunjukkan bahwa membaca buku dapat menurunkan tekanan darah, menghilangkan stres, dan bahkan setara dengan melakukan yoga ataupun meditasi. Dan juga yang gak kalah penting, dalam studi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa membaca buku fiksi juga ternyata dapat membantu meningkatkan theory of mind atau TOM. Nah, TOM ini sering dikaitkan dengan kemampuan seorang individu dalam memahami ataupun menghargai perasaan orang lain, atau dalam bahasa kerennya sih empati. Nah, jadi salah nih ya kalau ada yang bilang bahwa buku fiksi itu nggak bermanfaat. Bahkan Bill Gates ataupun tokoh-tokoh yang tadi kita sebutkan sering menyelipkan buku-buku fiksi ke dalam bacaan mereka ya agar supaya nggak terlalu banyak baca yang berat-berat terus. Nah, itu dia 3 alasan kenapa buku itu istimewa, dan gak heran kenapa tokoh-tokoh dunia ataupun pemimpin perusahaan besar di dunia
dunia, mereka adalah seorang pecinta buku. Nah, semoga aja dengan adanya video ini bisa meningkatkan minat baca kita terhadap buku, terlepas apapun itu genrenya, dan semoga kita bisa mengikuti jejak-jejak mereka yang telah sukses di bidangnya masing-masing dengan membaca buku. Cukup sekian video hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan support terus YouTube ini agar bisa menghasilkan video-video yang berkualitas dan bisa bermanfaat bagi kita semua. And I'll catch you in the next one.